Salam jumpa kembali dengan Om Pas, ocehan mantan polisi anti suap. Para pemirsa yang saya muliakan, pagi ini kita santai bincang-bincang mengenai tragedi Rumah Sang Jenderal yang kita kemas di dalam sinetron Duren 3 ya. Selama ini sudah ada berapa kali tayangan dan ternyata sinetron Duren 3 itu sudah mendekati finish untuk tahap penanganan di lingkungan polisi. Dan kini akan memasuki babak berikutnya, yaitu proses di mana itu akan dilanjutkan di kejaksaan dan kemudian nanti di pengadilan. Seperti kita ketahui bahwa tragedi di Rumah Sang Jenderal yang dimulai dengan upaya ataupun tindakan rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Sang Jenderal bersama-sama dengan ajudannya Baradae, Brigpol RR dan Kuat Ma'ruf akibat dari tidak terimanya atau tersinggungnya Bapak Sambo karena harkat dan martabat keluarganya telah diinjak-injak oleh Brigadir Yosua, sehingga ketika pulang dari Magelang dulu direncanakanlah pembunuhan terhadap Brigadir Yosua dan itu sudah terjadi. Dan kemudian Bapak Sambo mencoba untuk menghilangkan jejak dengan memanggil para loyarisnya, kurang lebih 31, untuk menghilangkan jejak, menghilangkan CCTV atau merusak CCTV, membersihkan TKP, dan membuat rekayasa seakan-akan itu terjadi tembak-menembak. Dan kemudian dirilis dengan bahwa seakan-akan Brigadir Yosua itu berusaha akan menodong dan melecehkan Ibu Putri di kamar. Kemudian ketika Ibu Putri teriak, Brigadir Yosua itu keluar dan terjadilah tembak-menembak dengan Baradae, di mana Brigadir Yosua meninggal dengan luka beberapa peluru di tubuhnya. Dan kemudian dirilis, dikatakan bahwa itu karena tembak menembak, dan korban tidak menerima dengan berita itu, akhirnya menggugat kembali, yaitu melaporkan kembali ke Barreskrim Polri dengan laporannya bertumpuk-tumpuk, antara lain penganiayaan, pembunuhan, bahkan pembunuhan yang direncanakan. Dan kemudian itu kejadiannya mulai dari Magelang sampai Jakarta begitu ya, termasuk juga handphone-handphone yang diambil itu diminta kembali, peretasan handphone di keluarganya itu juga digugat, dilaporkan bahwa itu suatu pelanggaran. Kasus sudah berjalan ya. Pada awalnya dulu ternyata publik dibohongi dengan rilis yang disampaikan oleh Karopenmas, tetapi bahannya hanya dari apa yang didiktekan Bapak Sambo kepada Fahmi, penasihat ahli Kapolri itu ya. Dalam waktu 3 hari itu disimpulkan bahwa kejadiannya tanggal 8 dan Senin dirilis dengan hasil seakan-akan telah terjadi tembak-menembak dengan korban Brigadir Yosua yang dituduh sebagai percobaan pelecehan dan penodongan. Itulah yang mengakibatkan dari pihak keluarga tidak terima dan melakukan laporan balik itu. Dan kemudian dulu pada waktu awal penyidikan ya, kita pernah mendengarkan waktu itu kira-kira sebulan ya, bahkan sebelum Baradae itu mengaku bahwa apa yang terjadi sesungguhnya, kan dilakukan itu yang namanya prarekonstruksi ya, gitu kan. Dan kemudian ini besok Selasa ini akan dilakukan rekonstruksi. Nah, makanya publik banyak yang bertanya-tanya nih, apa maksudnya rekonstruksi besok ini gitu. Sementara Bapak Sambo masih mengajukan banding atas putusan dari Kode Etik yang menjatuhkan dengan tindakan administratif yaitu PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, dan Pak Sambo banding. Dan kemudian besok ini akan adakan rekonstruksi. Kira-kira bagaimana itu nanti? Apa tidak repot itu? Wong dia masih jenderal kemudian kok diadakan rekonstruksi? Apakah itu tidak menyulitkan penyidikan, katanya begitu. Baik, sebelum membahas itu, maka kita sepakati dulu kesamaan pengertian rekonstruksi itu ya. Rekonstruksi itu adalah reka ulang adegan yang kira-kira yang terjadi dulu. Dan rekonstruksi itu seperti kita katakan dulu bahwa itu adalah cara untuk mengecek apakah keterangan-keterangan yang selama ini dihimpun oleh penyidik dari masing-masing tersangka atau saksi itu sinkron, artinya itu benar gitu. Kan dulu kan kalau diperiksa itu kan cuman berhadapan-hadapan gini dan tidak di tempat kejadian itu. Sehingga kita bisa membayangkan bagaimana kejadian itu, dan kemudian supaya keterangan yang satu memang cocok dengan keterangan yang lain, maka dilakukanlah rekonstruksi. Dulu ketika sebulan yang lalu itu disebut ada prarekonstruksi. Nah, apa bedanya dengan rekonstruksi yang sekarang? Kira-kira begini, kalau yang dulu ya, prarekonstruksi itu dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro, yang mana itu adalah penyidik yang melakukan olah TKP dengan model yang didesain ataupun direkayasa ya, atau dengan kronologinya yang disusun oleh Bapak Sambo itu, dengan dalilnya itu seakan-akan terjadi penodongan, pelecehan, kemudian Brigadir Pol keluar, terjadi tembak-menembak. Makanya dulu rekonstruksinya ya itu kan, tembak-menembak seakan-akan Brigadir Baradae itu turun dari tangga, kemudian Brigadir Y itu di depan kamar dan tembak-tembak gitu. Karena itu skenario-nya atau kronologinya berdasarkan apa yang disusun oleh si Fahmi itu atas yang didiktekan oleh Pak Sambo. Nah, dulu kita sudah memprotes ataupun mengkritisi ya, bagaimana mungkin itu rekonstruksi ya akan dilakukan. Biasanya kan rekonstruksi itu kan tahap akhir daripada suatu penyidikan, hanya untuk ngecek apakah keterangan para tersangka itu benar.
Nah, pada waktu itu kan masih disangsikan itu. Kejadian yang sesungguhnya apa begitu apa tidak. Tapi kan dulu kan dipaksakan seakan-akan tuh. Dan kemudian tertutup dulu kan laksananya itu. Orang tidak boleh masuk, yang di dalam ya cuman para penyidik sendiri. Nah, disitulah maka kemudian publik juga curiga kan. Karena selama ini kan kejadian itu ya diumumkan dengan banyak kejanggalan dan kecurigaan publik. Ada yang ditutup-tutupi. Waktu itu dilakukan prarekonstruksi juga demikian. Berdasarkan dari hasil-hasil penyidik Polda Metro yang itu adalah kelihatannya itu versinya daripada Pak Sambo itu seakan-akan mau dipaksakan diselesaikan gitu apa berkas itu gitu. Ini kaitannya karena dulu kan ibu itu atau Pak Sambo itu pernah menjanjikan uang kepada Baradae 1 miliar dan kemudian Kuat dan RR masing-masing 500-an apabila nanti kasusnya di SP3 gitu. Nah, ternyata tidak jadi di SP3 sehingga Baradae merubah keterangan dan barulah terungkap kejadian yang sesungguhnya. Nah, kira-kira dulu itu prarekonstruksi dulu itu adalah dilakukan untuk menuntaskan perkara yang dulu itu kan gitu kan. Dulu kan judulnya kan percobaan penodongan dan pelecehan. Tapi kemudian yang terjadi adalah memang bukan penodongan pelecehan tapi pembantaian kan gitu. Jadi kalau yang dulu prarekonstruksi itu kelihatannya untuk menyelesaikan kasus yang dulu supaya bisa cepat di SP3 sehingga apa kasusnya itu bisa ditutup begitu ya. Tapi kemudian kan situasi berbalik. Setelah ketahuan bahwa yang terjadi bukan demikian, maka ya kita pikir itu prarekonstruksi yang dulu ya tidak ada maknanya dengan penyelesaian kasus yang sekarang ini. Karena kalau untuk yang besok ini rekonstruksi itu dilakukan adalah untuk melengkapi daripada berkas yang sudah dikirim ke jaksa itu ya, Pak Sambo dengan Pak ajudannya dengan beberapa orang itu, ada 5 orang atau apa itu, kan berkasnya sudah dikirim ke sana ke jaksa. Nah, besok ini rekonstruksi ini itu pasti akan untuk meyakinkan lah, jangan sampai nanti keterangan-keterangan dari para tersangka ataupun saksi yang terlibat yaitu Pak Sambo dengan ajudannya itu tidak sinkron, nanti kemudian bisa menimbulkan keraguan hakim untuk memutus. Syukurlah bahwa besok ini untuk rekonstruksi Bapak Kapolri membuka atau memberikan akses pada siapapun Komnas HAM untuk menyaksikan, ikut di dalam, melihatlah bagaimana rekonstruksi itu terjadi sehingga tidak sampai dicurigai lagi masih ada rekayasa. Ini langkah bagus ya, karena selama ini kan polisi ya dituduh sebagai menutup-nutupi kejanggalan itu karena pada awalnya dari kejadian ini dulu polisi kurang terbuka memberikan perkembangan penyidikan kepada umum sehingga dicurigai bahwa polisi menutup-nutupi rahasia gitu. Padahal polisi waktu itu bukan menutupi rahasia tetapi masih bersikukuh kepada prinsip bahwa perkembangan penyidikan itu biasanya tidak akan diutarakan ke publik karena dianggap akan mengganggu jalannya penyidikan. Akibat daripada itu, maka polisi dituduh menutup-nutupi apa-apa yang dirahasiakan itu. Karena perkembangan daripada penyidikan kan justru diungkap oleh Komnas HAM, Kompolnas, apalagi dari advokatnya korban yang sangat gencar itu. Gitu. Jadi sementara polisi masih merahasiakan, tapi di luar sudah berkembang isu-isu yang terkait dengan kejadian ini. Sehingga banyak tanggapan-tanggapan ataupun teori yang skeptis memperkirakan kasus ini dengan berbagai motifnya dan sebagainya. Nah, besok ini rekonstruksi akan dilaksanakan secara terbuka. Bahkan jaksanya pun akan ikut hadir. Nah, ini suatu langkah yang baik ya, karena dengan hadirnya jaksa, maka kekurangan-kekurangan dari berita acara yang sudah dikirimkan ke jaksa itu akan segera dilengkapi sesuai dengan petunjuk jaksa. Jadi sangat menghemat waktu. Karena apabila jaksa tidak ikut di dalam rekonstruksi besok ini, maka paling pol jaksa hanya melihat dari berkas yang sudah dikirim, dipelajari, kemudian kalau kurang jelas mesti akan berkas kembalikan kepada polisi dengan P19 namanya ya, yaitu petunjuk dari jaksa untuk melengkapi berkas perkara itu. Nah, ini jalan ini rupanya ditempuh secara potong kompas gitu ya, sehingga terjadinya bolak-balik perkara antara penyidik dan jaksa itu tidak terjadi. Nah, bolak-baliknya penyidikan berkas itu dari penyidik ke jaksa penuntut umum itu pada masa lalu memang sering terjadi itu ya. Karena sehingga sangat menghambat penyidikan. Ini syukurlah bahwa dalam penanganan kasus ini terjadi koordinasi yang baik, di mana Bapak Jaksa Agung sudah menyiapkan 30 jaksa, karena mungkin itu disesuaikan dengan jumlah tersangka yang akan dikirim kan. Itu kan di samping 4 ini juga ada 31 itu yang diduga obstruction of justice itu. Tapi dari 31 itu pasti tidak semuanya lah akan terkena pidana, karena masing-masing kan itu sesuai dengan porsinya. Ada yang memang terlibat langsung, ada yang cuman bantu-bantu dikit-dikit lah gitu, sehingga tidak terlibat di dalam masalah merusak TKP-nya dan sebagainya. Tetapi dia itu ikut yang terpanggil oleh waktu itu oleh Pak Sambo ya, dengan panggilan daruratnya itu untuk mengumpulkan anggota yang loyalis untuk merekayasa TKP itu. Jadi itu jaksa sudah kooperatif,
menyambut berkas ini supaya bisa cepat selesai dan bisa cepat disidangkan. Jadi beda prarekonstruksi yang dulu dengan rekonstruksi sekarang ini adalah, kalau dulu itu dilakukan dengan desain seakan-akan menyelesaikan skenario kasus yang dulu dikarang oleh Pak Sambo, bahwa seakan-akan terjadi tembak-menembak untuk menutupi tindakan yang dia yang merencanakan pembunuhan bersama ajudannya itu. Nah, makanya dulu di prarekonstruksi kan tertutup, kemudian belum ada apa-apa, seakan-akan ya waktu itu kan berkasnya belum lengkap kan, waktu itu masih debatable, kok kemudian prarekonstruksi kan. Nah, rupanya dulu kayak gitu tuh, ternyata ada terjadi gangguan ya ketika kasus itu kemudian diambil alih oleh tim khusus itu terjadi bentrokan antara penyidikan yang ingin memaksakan skenario-nya Pak Sambo dengan penyidikan yang dilakukan oleh tim khusus untuk meluruskan apa yang terjadi sebetulnya. Nah, syukurlah bahwa setelah Pak Sambo waktu itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan diisolasi, maka penyidikan itu bisa lurus dengan mengacu pada laporan polisi dari pihak korban, di mana sasarannya adalah terjadi penganiayaan ataupun pembunuhan dan bahkan perencanaan pembunuhan, sehingga sasaran daripada penyidikan itu mengarah pada itu, sedangkan penyidikan yang mengarah kepada yang skenario pertama itu sudah ditinggalkan karena itu di SP3 ya. Dan itu penyidikan sekarang kan dengan cepat bisa menentukan Pak Sambo tersangka, kemudian Ibu Putri tersangka, dan berkasnya dikirim ke jaksa. Sementara Ibu Putri ini masih dilengkapi dengan pemeriksaan dan kemudian diperiksa. Entah hasilnya bagaimana karena kita juga tidak tahu, tapi katanya sih sudah menceritakan apa yang terjadi ya menurut advokatnya itu. Dan itu nanti saya kira berkas daripada Ibu Putri juga akan menyusul lah untuk itu. Tapi yang jelas rekonstruksi besok ini pasti akan menyasar kepada apa yang terjadi prosesnya. Ketika dari perencanaan mungkin dari Saguling, kemudian sampai berpindah ke Duren 3, apa yang terjadi waktu itu, bagaimana posisi Brigadir Y ketika mau dieksekusi, bagaimana posisi daripada Baradae, itu sesuai dengan pengakuan dia, bagaimana dia disuruh, bagaimana Pak Sambo waktu itu posisinya ketika dia melihat turun bawah itu atau bagaimana. Dan itu akan bisa disaksikan oleh orang luar ya, mungkin wartawan juga mungkin boleh kalau nggak salah. Dan kemudian jaksa penuntut umum juga mengikuti di situ supaya dia lebih clear lagi, nanti tidak perlu membahas berita acara hanya cuma tulisan, tapi bisa melihat peragaan itu. Saya kira akan lebih mantap lah bagi jaksa untuk membuat dakwaan ya, apabila itu berkas itu sudah memenuhi syarat. Dan kemarin dipertanyakan, Pak, itu Pak Sambo kalau masih belum dipecat kan nanti pakaian dinas apakah bisa itu? Penyidiknya kan di bawah semua pangkatnya itu. Nah, ini mungkin ya pertanyaan ini terjadi karena kemarin ketika Pak Sambo di kode etik itu kan dia pakai pakaian dinas ya. Nah, itu memang aturannya demikian, kalau seseorang ya anggota polisi yang melanggar kode etik dan disidang melalui KIP itu ya, Komisi Kode Etik Polri Profesional ya, itu ya memang harus pakaian dinas ya. Tetapi besok kalau rekonstruksi ini perkiraan kita ya dia pasti pakai pakaian seperti yang dulu dipakai waktu kejadian itu kan, dia nggak pakaian dinas gitu. Dan besok pasti bisa dipastikan atau kemungkinan sangat besar tidak akan pakai pakaian dinas lah, mungkin pakai pakaian tahanan gitu. Dan kemudian ada juga pertanyaan, bagaimana kalau Ibu Putri nggak mau datang ikut di dalam rekonstruksi, kan selama ini sulit. Ya nggak apa-apa, kan itu peran dia kan bisa digantikan sama yang lain gitu. Seperti kalau kita rekonstruksi di tempat lain itu kan gitu, kalau korban yang sudah meninggal ya diwakili dengan orang gitu kan, ditulis ada korban gitu. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi rekonstruksi besok ini adalah dilaksanakan dalam rangka untuk melengkapi berkas perkara yang memang betul-betul lurus ya, yang dibuat sudah sampai ke jaksa sekarang. Dan ini sudah sebagai upaya untuk lebih meyakinkan jaksa di dalam membuat dakwaannya nanti, dan juga lebih meyakinkan hakim untuk menelaah apa yang terjadi peristiwa itu. Karena kemarin juga sempat itu diragukan, Pak, ini kan pembuktian daripada kasus ini kan cuma sangat tergantung kepada pengakuan saksi yang merangkap tersangka gitu. Padahal kan keterangan dari tersangka itu kan yang bukan keterangan tersangka ya, tapi keterangan terdakwa kan, itu sebagai bukti, alat bukti dalam KUHP itu katanya gitu. Dan mungkin sangat lemah itu nanti tuduhannya karena hanya mendasarkan pada keterangan saksi. Nah, dengan adanya rekonstruksi besok ini kan lebih dilengkapi lagi tuh.
bahwa apa yang disampaikan oleh para saksi di dalam berkas perkara itu kemudian diyakinkan di dalam berita acara rekonstruksi itu, sehingga akan itu bisa mencegah tidak sampai nanti saksi itu mencabut keterangannya sana memberikan keterangan yang lain lagi. Yaitu kemungkinan masih bisa terjadi, tapi apabila para saksi atau tersangka yang merubah-rubah keterangan itu nanti akan menimbulkan keyakinan hakim bahwa dia itu mempersulit penyidikan dan tidak sadar akan kesalahannya, hukumannya pasti akan lebih berat gitu. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi penafsiran-penafsiran mengenai bagaimana kualitas rekonstruksi besok ini dilakukan dan apa efeknya kepada kematangan daripada berkas perkara yang dikirim polisi ke jaksa, itu kira-kira demikian. Melalui transparansi, melalui rekayasa rekonstruksi, melalui pendatangan JPU untuk mengikuti rekonstruksi, itu merupakan upaya dari polisi untuk benar-benar serius ya menindak dengan secara adil. Siapa yang berbuat harus dihukum dengan setimpal dengan perbuatannya, termasuk juga itu nanti yang 31 itu tadi kan dipertanyakan tuh Pak, itu kan 31 itu kan ada yang tidak semuanya kan, itu semua berbuat jahat kan, ada yang karena terpaksa. Nah, itu melalui rekonstruksi itu akan bisa lebih mudah terbaca lah bagaimana porsi masing-masing anggota gitu. Tapi kelihatannya besok kalau untuk rekonstruksi entah yang 31 itu ikut apa tidak, tapi kelihatannya kok masih terbatas kepada saat kejadian itu saja untuk memperkuat berkas perkara yang menyangkut pada 5 orang yang sekarang sudah dikirim ke kejaksaan. Baik para pemirsa, itulah kira-kira tadi ya santai kita membahas mengenai masalah rekonstruksi yang akan dilakukan besok ini. Mudah-mudahan bisa menambah kejelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak disampaikan apa kira-kira dan bagaimana pelaksanaan konstruksi besok ini. Dan juga tadi menjawab apa tuh kemungkinan-kemungkinan atau kerisauan daripada para korban yang menyaksikan kira-kira perkara ini bisa diputus dengan seadil-adilnya atau kemudian nanti masih bisa direkayasa untuk melindungi Pak Sambo. Saya kira itu perkiraan yang kurang tepat ya. Yang jelas bahwa Polri dalam rangka untuk memulihkan citranya itu sudah berusaha maksimal ya, melakukan tindakan transparan, serius, sehingga kasus ini bisa cepat dipersidangkan dengan memberikan hukuman yang setimpal bagi orang dan sesuai dengan porsi perbuatannya. Mudah-mudahan menambah kecerahan dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon bantuan subscribe, like, dan share-nya agar podcast Kompas ini ke depan bisa lebih ramai lagi, bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat yang semakin luas. Terima kasih, sampai jumpa di Kompas berikutnya.